Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa hari belakangan ini memang ramai dan sering diperbincangkan ya di kasus Ridwan Kamil, di mana beberapa hari yang lalu KPK dikabarkan menggeledah rumah mantan calon gubernur Jakarta ini yang berada di daerah Bandung. Nah, beberapa waktu yang lalu atau beberapa jam yang lalu itu Budi Sukmowibowo selaku PLT Direktur Penyidikan KPK itu mengadakan press release di mana beliau menyampaikan perkembangan dari kasus ini. Nah, setelah itu tentu saja diadakan tanya jawab untuk mengajak para wartawan bertanya perihal masalah tersebut. Nah, di sini akan ada sesuatu yang menarik di mana bisa dikatakan ada sedikit keanehan dan keganjilan dari press release tersebut. Nah, keanehannya seperti apa dan siapa yang menanggapi hal tersebut? Sebenarnya bukan menanggapi ya, tapi ada video lainnya yang menjadi comparison atau perbandingan dari keterangan yang dikatakan oleh Budi Sukmowibowo dengan keterangan yang dikatakan oleh Pak Saud Sitomorang, yaitu mantan wakil KPK pada tahun 2015 dan 2019. Bukan cuma itu, kami juga menampilkan video yang disampaikan oleh Yudi Purnomo, yaitu mantan penyidik KPK. Nah, di sini kita akan lihat keterangan yang diberikan oleh Budi Sukmowibowo ini dan dibandingkan dengan Saud Sitomorang dan Yudi Purnomo. Nah, bagaimana bentuk keanehan tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Apa sih keterlibatan RK sehingga tempat pertama kali yang digeledah adalah rumahnya RK? Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat. Dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK. Karena itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali. Itu adalah salah satu teknis kami penyidikan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di sini. Kemudian apa saja barang bukti yang didapatkan baik itu di rumah Pak RK maupun di kantor PJP. Barang bukti yang kita dapatkan dalam proses penggeledahan ini overall ya, saya bukan ngomong di satu tempatnya. Selama 3 hari saya melaksanakan penggeledahan, banyak yang kami dapatkan terkait dengan dokumen-dokumen, catatan-catatan terkait dengan pengeluaran dana non-budgeter tersebut, kemudian terkait dengan aset-aset tadi seperti yang ditanyakan Om Sabir, itu semuanya kita belum semuanya sih ya, tapi kita sudah dapat memetakan siapa saja pihak-pihak yang nikmati terkait dengan dana non-budgeter ini. Kemudian kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu dari Mas Chandra kurang lebihnya. Bukan, tadi secara overall ya, dari semua tempatnya. Saya tidak mendetailkan karena banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari ini, kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan. Nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis-rilis berikutnya. Kemudian, apakah RK sebagai pemegang saham juga turut mengambil keputusan? Sejauh proses penyidikan yang kami laksanakan dari tanggal 20 Februari yang kita lakukan, kami belum menemukan fakta tersebut.
Di sini kami prosesnya baru melaksanakan tadi seperti pertanyaan sebelumnya terkait dengan penelusuran penggunaan uang tersebut. Jadi kami menggunakan follow the money. Uang-uang tersebut siapa saja yang menerima, kemudian digunakan untuk apa, apakah sudah dilakukan perubahan bentuk atau apa, baru sejauh itu. Terkait dengan pengambil keputusan saudara RK selaku pemegang saham, kita belum dapat menyampaikan hal tersebut karena memang belum kita temukan dalam proses penyidikan. Kemudian kenapa hanya Gubernur Jabar saja, saudara RK, yang dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan? Kenapa Gubernur Banten tidak? Seperti yang saya sampaikan tadi Om Mario, bahwa kami melaksanakan proses upaya paksa berdasarkan dengan petunjuk-petunjuk yang telah kita dapatkan sebelumnya. Sejauh ini petunjuk-petunjuk yang kami dapatkan untuk dilaksanakan penggeledahan hanya tempat-tempat yang kami laksanakan penggeledahan di hari Senin dan Rabu kemarin. Di antaranya adalah rumah saudara RK. Sedangkan untuk kediaman ataupun rumah Gubernur Banten sejauh ini kami belum ada petunjuk ataupun clue terkait dengan hal tersebut. Ini yang menarik ya, bahwa ketika KPK menggeledah, disampaikan oleh KPK itu ada kesaksian dari seseorang, ya sih, karena memang harus seperti itu kan, pasti di challenge. Dan ketika kami penyidik ingin menggeledah, apa dasar lu menggeledah rumah itu, gitu kan? Ya karena ada saksi yang sudah menyebut di BAP, kan begitu kan Pak? Kita udah biasa, itu normal lah. Nah sekarang rumahnya sudah digeledah, ini kan yang menarik ya, sampai tadi saya belum membaca mengenai apa saja yang didapatkan, karena dalam penggeledahan itu Pak, yang sangat penting Pak ya, bahwa ada barang-barang bukti seperti misalnya dokumen, surat, ya uang, ya dan lain sebagainya gitu, termasuk barang bukti elektronik, handphone, hard disk, flash disk, ya, laptop dan lain sebagainya. Nah terakhir, bahwa ketika penggeledahan itu ya penyidik ya tentu sudah mempunyai analisis ya. Mereka tidak akan sembarangan menggeledah. Nah, apa yang penting di situ? Nah, penyidik mempunyai frame berpikir bahwa tempat yang digeledah itu mereka harapkan, walaupun tempusnya ini kan waktu dia menjabat ya, berarti masih udah lama sebenarnya. Artinya kalaupun masyarakat berpikir bisa jadi, wah jangan-jangan nggak ada apa-apa ya. Enggak, ini adalah kejahatan Pak, apalagi tindak pidana korupsi. Kejahatan ya dalam adagium penegak hukum, kejahatan itu pasti selalu meninggalkan jejak. Nah, untuk bisa mendapatkan jejak, salah satunya adalah dengan cara penggeledahan. Kemudian yang kedua, memang dari pemantauan kan dia tidak pernah diperiksa ya. Kemudian juga yang paling penting sebenarnya ketika menggeledah itu kan yang dicari bukan orang. Yang dicari kan tadi ada barang bukti Pak. Sehingga penyidik bisa jadi merasa lebih baik mendahului dengan melakukan penggeledahan, baru kemudian memeriksa. Ada juga yang biasanya kita periksa, kemudian dia datang, setelah itu kita geledah rumahnya. Ada juga seperti itu. Namun ya kalau yang seperti yang terakhir tadi, dia datang kita panggil sebagai saksi, geledah, itu tingkat resikonya berarti penyidik udah ngukur, nggak akan banyak nih yang didapatkan, ya kan? Karena penggeledahan sudah senyap. Tetapi ketika menggeledah dulu Pak, ini adalah efek kejut. Makanya kan beberapa penggeledahan sebelumnya kan KPK menemukan uang tunai, ya, menemukan mobil, ya, yang sampai banyak ya. Saya nggak perlu sebutkan, tapi viral ya, dan lain sebagainya gitu, dokumen dan sebagainya, karena menggeledah dulu, baru dipanggil sebagai saksi. Artinya ini yang menarik ya. Ada apa? Saya nggak ngerti ya strategi apa yang sedang dicapai untuk yang sedang akan dilakukan untuk mengembalikan katakanlah kondisi KPK yang masih carut-marut sekarang ini gitu. Kalau kita bicara KUHAP, ya oke, bisa ada dalam proses penyelidikan. Penyelidikan itu kan kalau di proses di KPK itu dua bukti sudah ada, penyelidikan kemudian masuk ke penyidikannya gitu. Tapi kalau prosesnya masih di penyelidikan itu kan by definition, by nature atau by common sense
penyelidikan itu kan sebenarnya nature-nya intelijen gitu loh. Tapi ini kalau diungkap dan seterusnya, jadi saya silakan para ahli berdebat. Tapi kalau common sense saya itu kalau di penyidikan ya pasti udah pastilah menyebut nama kan gitu. Iya. Jadi kalau umpamanya kemarin itu penggeledahan itu dilakukan memang sudah ada surat perintah dimulainya penyidikan dalam arti SPDP, ya tentu dia udah pasti jelas bakal jadi tersangka gitu. Tapi pada bagian lain kan akal sehat kita, argumentasi kita, nalar kita itu kan ngapain juga kita ngeledah rumah orang kalau belum pasti kan gitu kan? Ya. Ya, itulah komparasi yang berusaha kami lakukan atau kami jadikan satu, di mana di awal itu yang dibawakan oleh Budi Sukmowibowo selaku PLT Direktur Penyidikan KPK adalah setelah dari Pak Yudi Purnomo dan Saud Situmorang memberikan penjelasan mengenai kenapa pada akhirnya rumah RK ini dijadikan sasaran utama untuk digeledah. Nah, karena yang di sini bisa kita lihat adalah kalau Pak Saud Situmorang melihat kalau seseorang sudah digeledah, tentu ini tahapnya sudah sampai ke penyidikan. Bahkan untuk statusnya bisa dikatakan ini sudah bisa dijadikan sebagai tersangka. Nah, begitu juga dengan Pak Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, yang memberikan informasi kalau dilakukan penggerebekan atau bukan penggeledahan di rumah seseorang yang diduga ada tersangkut dengan kasus yang sedang didalami oleh KPK, ini adalah sesuatu efek kejut karena memang KPK melakukan tindakan untuk menggeledah dulu sebelum dia memanggil. Jadi efek kejut inilah yang biasanya itu mendapatkan banyak sekali bukti-bukti yang bisa menjadikan mereka yang digeledah itu sebagai tersangka. Nah, keanehan ini bisa dilihat dari keterangan Budi Sukmowibowo beberapa jam lalu ya di press release, di mana beliau justru seakan-akan seolah-olah ini menyembunyikan sesuatu gitu. Menyembunyikannya adalah pada saat ditanya oleh wartawan barang bukti apa yang diambil dari rumah Ridwan Kamil, Pak Budi Sukmowibowo ini malah menjelaskan bahwa barang bukti yang diambil itu bukan hanya di rumah Ridwan Kamil, tapi dari 12 tempat yang memang digeledah oleh KPK. Jadi ada keanehan di situ. Yang pertama, kenapa tidak disebutkan khusus Ridwan Kamil? Soalnya ditanya oleh para jurnalis itu bukti apa yang diambil pada saat penggeledahan di Ridwan Kamil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa dikatakan KPK ini seolah-olah enggan memberikan status kepada Ridwan Kamil. Jangankan sebagai tersangka ya, berbicara sebagai saksi saja tidak gitu. Jadi tidak ada keterangan apa status dari Ridwan Kamil ini. Sedangkan kalau menurut keterangan dari Pak Saud Situmorang, seharusnya kalau udah digeledah, nah itu berarti udah ada sesuatu yang memang harus dijelaskan. Dan besar kemungkinan rumah yang digeledah itu pada akhirnya akan dijadikan sebagai tersangka. Namun kenyataannya tidak. Begitu juga dengan yang dikatakan Pak Yudi Purnomo, seharusnya kalau misalnya rumah seseorang digeledah berarti ada sesuatu yang penting yang memang dicari oleh KPK dan firm bahwa rumah tersebut kemungkinan juga akan pemilik rumah tersebut besar kemungkinan akan jadi tersangka. Tapi tidak ada keterangan seperti itu oleh PLT Direktur Penyidikan KPK. Nah, itulah keanehan yang kami lihat rentetan peristiwa dari kasus yang menyeret nama dari Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dan juga mantan calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah juga menemukan keanehan di kasus ini? Kalau memang ada, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.